Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatil kirami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir maliki iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila hadratil musannif fi hadzal kitab al-imam al-alim al-'allamah hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Wa ila hadratil musannif fi hadzal Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masin fid darin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim. Fa fahamna Sulaiman wa qul anta hukma wa ilman wa zakhana ma dawdal jibsabina wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna al ilma wal hikmata wal aqda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan bahas adabul khuruji ilal masjid, utawi iki iku adab metu berangkat menuju masjid. Adab keluar berajab ke masjid. Faida faragta min taharatik fasalli fi baitika rak'atay subhi in kana al-fajr qad tala'a. Faida faragta mangkatat kalian ispergat sebesira min taharatika saking bersuci ni sira fasalli maka salat sira fi baitika indal umaira rak'atay subhin sunnah ing rakaat ing dua rakaat sunnah subuh in kana al-fajr qad tala'a lamun ana apa fajar qad tala'a iku temene wis muncul apa fajar. Apabila kita sudah selesai bersuci, sudah selesai berwudu, maka solatlah di rumah kita, di rumahmu, solat sunnah 2 rakaat apabila waktu subuh telah datang. Ini kadang-kadang yang membuat salah faham kita kepada kiai-kiai sepuh, kepada kiai-kiai yang sudah mengamalkan dari kitab Bidayatul Hidayah. Begitu datang ke masjid tinggal diam langsung qomat. Akhirnya bagi orang yang baru tahu, bagi orang yang baru faham, baru mengikuti sholat di situ, mengatakan wah kiai itu nggak pernah qobliyah subuh, nggak pernah sholat qobliyah, baik sholat-sholat yang lain, nggak pernah pakai sunnah, nggak nyunah. Padahal kita yang salah faham karena ilmu kita nggak nyampe. Makanya jangan langsung kita menyalahkan orang lain. Jangan langsung kita menyalahkan orang lain. Justru dengan menyalahkan orang lain tanpa ada ilmu, itu menunjukkan diri kita bahwa kita itu paling bodoh, orang yang bodoh. Kiai itu pesantrennya udah puluhan tahun, kita baru ngaji beberapa hari bisa menyalahkan kiai, itu sangat luar biasa. Bisa jadi kita golongan orang-orang yang ahmak. Jadi salat 2 rakaat subuh di rumah. Kadzalika ya kan yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajjaha ilal masjid, kemudian Rasul berangkat ke masjid setelah melakukan 2 rakaat di rumah. Kemudian Rasul berangkat menuju masjid. Summa tawajjaha, kemudian nuju sapa Rasulullah ilal masjid, maring masjid. Tuh jangan salahkan, kita ilmunya belum nyampe karena kita hanya baru membahas fikih, belum membahas tentang adab, tentang ilmu yang tentang adab khuruj ilal masjid, belum kita membahas tentang tasawufnya. Kemudian wala tada'is salata fil jamaati, lan aja ninggalakan sapa sir as-salata ing salat fil jamaati dalam jamaah, jangan meninggalkan salat berjamaah. La siyama subha, apalagi salat subuh. Fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil faddi bi 27 darajatan, maka utawi salat berjamaah iku ngebandingin ing atas salat dewekan kelawan 27 arah derajate. Kita tidak boleh tinggalkan berjamaah, apalagi jamaah subuh. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau cari mantu, carilah di masjid, lihat
calon mantunya solat subuh berjamaah enggak? Kalau solat subuh berjamaah, yakin berarti dia bisa menjaga solat yang lainnya. Karena jangan cari di maghrib, apalagi kalau malam Jumat yang ke solat juga pasti solat maghrib mah. Tetapi dikala solat jamaah subuh berjamaah, nah itulah yang pasti. Kalau subuh yang berjamaah, solat yang lain pasti mau berjamaah. Di mana pahala berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan tingkatan derajat 27 derajat. Fa in kunta tatasyahalu fi misli hadar ribahi fa ayu faidat laka fi talabil ilmi. Apabila maka lamun teu anu sapesir iku nganggap ngegampangaken sapesir fi misli hadar ribahi indilah ikilah keuntungan fa ayu faidat laka fi talabil ilmi, maka iku andi utai faedah laka kedua sin dalam ngegelati ilmu. Kalau kamu status yang nganggap remeh tentang keuntungan ini, keuntungan 27 derajat dalam sholat berjamaah, maka pertanyaan besar yang disampaikan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka mana manfaatmu dalam mencari ilmu? Mana manfaatmu dalam mencari ilmumu? Mana manfaatnya? Fa innama samratul ilmi al amalu bihi, angin pasini utai buai ilmu iku amal kelawan ilmu. Adapun yang namanya buah daripada ilmu itu amal. Setinggi apapun ilmumu, kalau misalkan tidak ada amal, kosong. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Al ilmu bila amalin, ilmu yang tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Hadirin jamaah, para pemirsa yang di studio ada di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza sa'aita ilal masjidi, apabila kita berangkat ke masjid, maka tatkala lunga sampai dalam masjid, famsi ala hainatin wa ta'uddatin wa sakinatin wala ta'jal, maka berjalanlah dengan lembut, pelan-pelan dan tenang, dan jangan terburu-buru tergesa-gesa. Maksudnya di sini, maka berjalanlah dengan lembut, pelan-pelan, tenang, dan jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Maksudnya bukan berarti santai kayak di pantai, santai sambil ngobrol, bukan. Tapi jangan tergesa-gesa sehingga begitu kita melakukan sholat, akhirnya kita dalam keadaan terasa lengah dan capek dan sebagainya, sehingga akan berubah daripada niat kita. Waqul, dan ngucaplah fitorikika, di dalam perjalanan sirah, ucaplah dalam perjalananmu ke masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Ya Allah, ini aku memohon kepadamu bihaqqis sa'ilina, dengan haknya orang-orang yang memohon kepadamu, wa bihaqqi ragibina ilaika, dan haknya orang-orang yang cinta kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika, dan dengan hak orang-orang yang berjalan kepadamu menuju masjid. Fa inni lam akhruj asyarran wala bataran, maka sesungguhnya aku tidak akan keluar untuk melakukan kejelekan dan melakukan kesombongan, wala riyaan, dan tidak melakukan riya. Riya itu pengen dipuji, pengen dipandang, pengen dialam. Wala sum'atan, pengen didengar mertua, didengar calon mertua, didengar kekasih dan sebagainya. Bal kharajtu ittiqa'a sukhtika, tetapi aku keluar itu untuk menjauhi kemurkaanmu ya Allah. Wabtigo'a mardotika, dan aku berharap keridhaanmu. Fas'alukan, aku mohon kepadamu ya Allah, antun fidani minan nar, semoga Tuhan menyelamatkanku dari neraka, semoga Allah menyelamatkanku dari neraka. Wa antaghfirli dzunubi, dan mengampuni segala dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena setune Allah lah yang tidak la yaghfiru dzunuba, maka setune kelakuan la yaghfiru dzunuba, orang ngampuni ing dosa, illa anta, angin Tuhanmu ya Allah, angin Tuhan ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dikala seorang hamba berangkat dari rumahnya
menyempurnakan wudunya dari rumahnya, kemudian berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ingat, untuk melakukan sholat berjamaah, bukan untuk yang lainnya. Kadang-kadang orang berangkat ke masjid bukan untuk sholat berjamaah. Satu, pengen ngeriung. Yang keduanya pengen tidur pakai AC. Yang ketiganya pengen main-main, pengen ngobrol. Ini untuk berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka setiap langkah dihapuskan dosa, mendapatkan pahala, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid itu adalah rumah Allah. Dikala kita berkunjung ke rumah Allah, datang ke rumah Allah, yang pasti disambut oleh Allah dan para malaikat Allah, yang pasti dibekali oleh Allah, disambut, dihidangkan dengan hidangan Allah, dan dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para kiai, para ulama salaf soleh yang terdahulu, yang sangat hebat dalam keilmuannya, tidak akan pernah meninggalkan untuk salat berjamaah di masjid. Makanya senang dunia akhirat, bahagia, walaupun kegiatannya bulak-balik masjid, cuma bulak-balik mengajar, isi pengajian dan sebagainya, karena sudah jelas selalu berjamaah di masjid, yakin rizkinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.